Sehingga kalau orang yang beriman, orang Islam yang beriman terbelenggu oleh apa? Terbelenggu oleh aturan-aturan Allah. Jadi nggak ada makhluk yang ciptaan Allah yang merdeka secara bebas, sebebas-bebasnya nggak ada. Ketika ia menyatakan keluar dari belenggu Allah, maka dia terikat oleh belenggu-belenggu yang lain yang membatasi dirinya, yang membelenggu dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Mitra JC di mana saja antum berada, semoga selalu dalam keadaan penuh keberkahan, dalam keadaan sehat walafiat, jiwa raga khususnya keimanan kita yang menjadi landasan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga selalu bersemayam dalam jiwa kita sehingga kita berupaya untuk menjadi orang bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan ini sorban umat seputar obrolan umat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Jumat yang penuh berkah ini Allah hadirkan ke tengah-tengah media mitra JC sekalian. Maka bentuk rasa syukur kita kepada Allah harus kita buktikan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap diri kita. Tentunya pun kita harus berselawat dan bersalam kepada baginda alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, dan semoga kepada kita semua sampai pada akhir kematian kita. Baik, mitra JC sekalian, alhamdulillah sorban umat seputar obrolan umat pada kesempatan ini kita akan membahas hal yang sangat mendasar, sangat utama, yaitu kaitan dengan akidah. Ikatan kita tentunya kepada Allah atau selain kepada Allah. Nah, untuk itu kita sapa dulu narasumber kita Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin yang biasa disapa dengan Abah J. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Sehat jiwa selalu dan raga. Ya? Jiwa raga. Isi kantong juga sehat selalu ya? Biasanya sih kalau tanggal-tanggal segini sehat. Oh, tergantung. Maka di akhir-akhir tanggal-tanggal tua itu harus diopnam itu. Iya. Nah, silakan Abah untuk menyampaikan menyapa mitra JC sekalian dan langsung kita membahas apa yang kita akan obrolkan. Ini kaitan dengan yang mendasar nih, Mbak. Karena seakan-akan saat kita menjalankan ibadah, amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi, ternyata itu tidak mendasar. Artinya dasarnya tuh nggak ada gitu. Sehingga itu amalan yang tidak jelas. Nah, maka hal ini kita obrolkan, kita bincangkan, karena jangan sampai amalan yang kita anggap ini benar ternyata itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tertolak. Kan sedih amat gitu. Ya. Udah berupaya, udah ternyata yang dasarnya tidak dipenuhi. Ya. Nah, silakan, Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahir hayat. Mitra JIC dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harusnya tak pernah henti dan tak pernah cuti. Lantaran Allah pun tak pernah henti dan tak pernah cuti mencurah-curahkan berbagai nikmat kepada kita. Wabil khusus nikmat hidup sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Dengan ketiga kekuatan nikmat itu kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama bermuajahah dalam satu acara yang namanya sorban umat, seputar obrolan umat. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di sini di studio dan mitra JIC di rumah itu mendapat bernilai oleh Allah sebagai amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin.
Shalawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah bagi kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik, hari ini dengan tema yang begitu tajam ya, yaitu seputar tentang pentingnya berakidah. Gitu. Pada dasarnya seluruh makhluk ciptaan manusia itu baik yang bersifat bersifat kebendaan, maksudnya tidak bernyawa atau maupun yang bersifat tidak kebendaan yang bernyawa, maka itu pasti terikat. Minimal dia terikat oleh ruang dan waktu. Apalagi manusia sebagai makhluk yang paling sempurna Allah ciptaannya, baik unsur maupun segala proses penciptaan itu makhluk yang paling sempurna, otomatis bahwa dia terikat. Pertanyaannya, terikat dengan siapa? Apakah terikat tadi pertanyaan dengan Allah maupun terikat di luar Allah? Secara bahasa, arti terikat itu dalam bahasa Arab ya, itu namanya akidah, ikatan. Itu asal kata dari aqada yuqidu aqidatan. Jadi ikatan. Karena ada akidah tauhid, maka akidah yang mentauhidkan Allah dengan segala eksistensinya. Itu adalah secara segi bahasa. Akidah juga adalah sebagai landasan, sumber dan pusat bagi setiap aspek kehidupan kita. Ketika tidak ada tadi landasan, tujuan dan sumbernya, maka seluruh amal yang aktivitas yang kita lakukan, maka itu masih tanda tanya besar. Ketika landasannya bukan landasan akidah, tauhid dan sebagainya. Secara fungsinya dulu bahwa akidah itu yang membatasi, setiap makhluk, apalagi namanya makhluk manusia, membatasi gerakannya supaya manusia itu terbatasi diukur oleh syariat ikatan itu. Sehingga kalau kita pakai ilustrasi bahwa seekor kambing ketika dia terikat di suatu tonggak, maka dia bergeraknya hanya seputar itu. Ketika dia diikatnya dengan tali 2 meter, maka gerakannya seputar 2 meter. Itu terikat. Artinya dia masih dalam garis edar aturan-aturan Allah. Itu arti batasan, atau bisa juga arti yang membelenggu. Sehingga kalau orang yang beriman, orang Islam yang beriman terbelenggu oleh apa? Terbelenggu oleh aturan-aturan Allah. Artinya itu sebenarnya yang kemerdekaan yang hakiki. Jadi nggak ada makhluk yang ciptaan Allah yang merdeka secara bebas, sebebas-bebasnya nggak ada. Ketika ia menyatakan keluar dari belenggu Allah, maka dia terikat oleh belenggu-belenggu yang lain yang membatasi dirinya, yang membelenggu dirinya. Itu arti kata membelenggu. Juga akidah juga bisa berarti mengendalikan. Ya kan? Kata aturan ke kiri sujud, ke kanan, ruku dan sebagainya. Mengendalikan. Seperti seekor sais mengendalikan kudanya. Kudanya kan tergantung saiznya. Ketika ia dibelokkan ke kiri, berhenti dan sebagainya. Itu arti secara bahasa akidah. Sehingga orang-orang yang beriman itu terbelenggu dengan akidah atau syariat, kan bentuknya itu kan syariat begitu. Jadi akidah syariat, jadi terikat, terbelenggu dan teratur oleh syariat. Itu secara bahasa. Bicara fungsinya itu akidah itu keduduk fungsinya itu seperti ilustrasi pohon juga ya. Dalam surat Ibrahim surat 14 tuh sekitar ayat 24 sampai 26 itu seperti pohon. Ya kan? Pohon yang akarnya, kalau akidah tauhid itu akarnya yang menjulang, yang menghujam ke dalam bumi, batangnya kuat, batangnya kuat sampai menghujam ke ujung langit dan buah-buahnya, dan pohon itu menyejukkan bagi yang berteduhnya. Itu sekitar gambaran ya tentang akidah. Tentunya bahwa di dunia ini kan berpasang-pasangan gitu kan ya. Iya. Ada perempuan, ada laki-laki, ada
siang dan malam, ada naik, ada turun, itu berpasang-pasangan. Begitu juga akidah. Ada akidah tauhid dan pasti lawannya adalah akidah syirik. Bukan pasangan, Iya, tapi lawannya. Lawannya ya. Lawannya berarti akidah syirik. Jadi akidah tauhid dan akidah syirik pada prakteknya seharusnya tidak berkolaborasi dengan keduanya gitu. Nggak bisa berjalan bareng-bareng, nggak bisa gitu. Bahkan dia bernegasi, bertabrakan, dan berperang pasti begitu. Memperebutkan, menguasai orang-orang yang ingin ya berakidah, tinggal pilih kan. Kata Allah kan wahadainahu nazdain. Allah kasih dua jalan. Apakah dia jalan pada akidah tauhid atau akidah syirik. Demikian Mitra JIC pendahuluan tentang pentingnya berakidah sebagai pusat, sumber dan tujuan bagi setiap aspek kehidupan kita. Ya, luar biasa. Kita memahami akidah itu bukan sekedar sesuatu yang secara ilmu aja, Ustadz ya. Betul. Sebab pelajaran akidah sejak di sekolah juga diajarkan materi agama. Ya, hanya saja tidak sebagaimana Ustadz jelaskan ini, ya, bahwa ternyata akidah itu dia membatasi, membelenggu, tadi kata Ustadz, ya, mengekang, namun juga mengendalikan. Ya, berarti seperti kayak orang kerja kan? Ya. Orang kerja masuk jam berapa, ngerjainnya apa, pulang jam berapa, ada aturan. Berarti itu juga kan ikatan gitu. Ikatan juga. Apakah itu disebut akidah? Ya, secara umum secara bahasa ya ikatan. Cuma kan pertanyaan ikatan model apa gitu kan? Apakah ikatannya dia berlandasan akidah tauhid atau kalau di kerjaan berlandasan apa? Ya, berarti itu kan akidah pekerjaan. Akidah pekerjaan. Landasannya kan materi mungkin ya kan? Ya gitu. Nah, kaitan dengan landasan berarti dia yang namanya landasan kan kalau kita ibaratkan naik kendaraan berarti kan dia jalanannya nih. Ya. Atau pondasinya ya. Kalau ibarat bangunan rumah ya pondasinya gitu. Yang harus kuat gitu kan. Sebagaimana tadi Ustadz sampaikan surat 14 tadi ya, Ibrahim, perumpamaan seperti pohon. Di situ kan menjelaskan tentang pohonnya itu akarnya menghujam ke bumi. Dahan dan rantingnya menjulang ke langit. Ya. Nah, di situ akidahnya yang mana nih? Semuanya atau hanya akarnya saja? Yang nggak kelihatan kan kalau akarnya? Atau kalau bangunan seperti ini kan kuat nih, lama karena ada pondasinya. Betul. Nah, apakah pondasinya? Apakah dinding-dindingnya? Ataukah semuanya? Ya, kalau dalam dipisah-pisah begitu ya, berarti yang jadikan akidah itu akarnya. Atau ibarat gedung adalah pondasinya. Pondasinya tadi ya. Tapi kan itu akidah yang saya maksud tadi, mengendalikan, membelenggu dan membatasi itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Mana akar, mana dahan, mana daun. Jadi satu kesatuan utuh. Ketika dia memisah-misahkan, berarti namanya syirik tuh namanya tuh. Kan syirik kan memisahkan yang seharusnya disatukan, gitu loh. Harusnya satu kesatuan yang utuh. Tapi dipisahkan itu syirik. Syirik itu pengertiannya gitu, syirik ini. Begitu. Ya, jadi kalau kita mengumpamakan akidah itu sebagai akar, maka batangnya itu menjadi besar karena akarnya sebagai landasan, sebagai akaran yang kuat. Kalau batangnya besar, rantingnya banyak, daunnya juga lebat, bahkan pasti ada berbuah ya. Buahnya juga itu buah bukan sembarang buah, tapi buah yang ketika dia berbuah itu ada hasil dari akidah yang kuat gitu. Iya. Begitu. Berarti saat kita bicara akidah tidak bisa dipisahkan, cuma akarnya saja. Betul. Karena nggak mungkin akarnya tanpa ada batang. Betul, ya. Atau saat kita bicara batang, nggak mungkin bisa tumbuh tanpa ada akarnya. Oh iya. Artinya berarti saat orang berakidah tauhid, dia memiliki jiwa atau memiliki keyakinan yang itu mah nggak kelihatan gitu. Karena dia kan sifatnya sesuatu yang batiniah. Betul. Tapi yang zahirnya itu teraplikasi dalam praktek amalan tadi, syariat tadi kata Ustaz. Ya. Jadi bagaimana dia sholatnya, serius apa enggak, khusyuk apa enggak.
kelihatan berarti akidahnya. akidahnya. Nah, kalau kata Ustaz tadi akidah itu ikatan, kan begitu tadi kata secara Iya. bahasa ya. Kalau bicara ikatan kan tadi Ustaz ilustrasikan seperti binatang yang terikat. Ya. Nah, berarti ada nggak ikatan yang berupaya juga melepaskan ikatannya itu? Oh ya. Ya kalau binatang nih ya, tadi kan contohnya binatang. Kan kita lihat nih saat kalau dulu kurban, itu nongol tuh berita di mana-mana. Lepas ya ini katanya. Sapi udah diikat, ternyata lepas juga. Gitu. Iya. Nah, adakah orang yang ternyata kalau ini ikatan Allah, tauhid, ternyata dia berupaya untuk melepaskan ikan itu? Baik, jadi apa namanya? Tadi disinggung juga bahwa ikatan itu adalah yang zohir ya, Iya. yang tidak kelihatan, yang bukan Batin, zohir, yang yang batin, batin. yang tidak kelihatan. Maka di dalam Al-Quran itu makna yang sama dengan akidah itu iman. Jadi iman itu kan mengandung dua unsur ya, yang baik yang batin maupun yang lahir ya kan, yang goib maupun yang nyata gitu kan. Jadi itu iman. Jadi ketika ia berakidah maka ia ada iman. Nah, ketika ia beribadah tanpa landasannya iman, maka ibadahnya tertolak, begitu kan? Betul. Gitu Jadi ibadahnya mungkin karena orang, karena ingin naik jabatan, atau karena dagangannya atau usahanya jadi laku, seperti sholat sunnah duha dan sebagainya gitu kan? Dia doanya begitu kan, minta laku dagangannya, yang rezekinya dekat, yang rezekinya jauh didekatkan, yang di atas diturunkan. Padahal substansi dari sholat sunnah dua itu adalah bagaimana kita bersedekah terhadap 360 tulang rusuk kita, begitu kan? Sedekah gitu kan? Walaupun kita jarang bersedekah, misalkan secara materi, kita bersedekah untuk diri kita sendiri, tulang rusuk kita. Itu substansinya sholat duha. Tapi tergeser oleh niat-niat yang materi gitu ya, gitu. Tadi bagaimana, ada nggak orang yang melepaskan akidahnya? Secara bahasa sebenarnya nggak melepaskannya. Dia masuk ke ikatan yang lain gitu loh, ikatan yang lain gitu. Ketika dia melepaskan kepada ikatan Allah, maka dia masuk sebenarnya kepada ikatan ghairullah gitu loh. Begitu. Nggak ada, jadi pasti terikat tuh gitu loh. Yang jadi pertanyaan, yang jadi problemnya adalah ketika dia berkolaborasi gitu loh, berkolaborasi gitu loh. Mencampur adukan yang hak dan yang batil. Atau dia mencampurkan minyak dengan air gitu. Dia berkolaborasi. Bisa gitu berkolaborasi. Maka dia itu jatuhnya nanti bisa menjadi munafik, bisa menjadi fasik, bisa menjadi kafir begitu loh. Ketika dia berkolaborasi dengan yang batil begitu. Karena kan Allah berfirman, wala talbisul haqqa wa antum ta'lamun gitu kan. Jangan kamu campurkan baurkan yang hak dan yang batil. Padahal kamu mengetahuinya begitu, bahwa itu salah begitu. Bisa sebenarnya, tapi dia terikat oleh ikatan yang lain. Jadi kalau ada dua faktor, mungkin ikatannya kurang kencang. Ya. Ikatannya kurang kencang, kita ikat kurang kencang, akhirnya lepas dia. Atau dia sendiri melepaskannya. Kayak kambing tadi udah pada gitu kan, akhirnya lepas sendiri. Begitu juga orang, misalkan manusia, bisa dia melepaskan ikatan Allah masuk kepada ikatan lain, dilepaskan oleh dirinya sendiri. Gitu. Dengan jalan dia tidak menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Ya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Begitu. Berarti pada hakikatnya manusia itu berakidah. Iya. Tinggal manusia itu dia mau milih apakah tauhid atau selain tauhid yang disebut dengan syirik tadi. Saat dia dalam kondisi syirik, dia menyadari akan hakikat bahwa hidup ini hanya bertauhid kepada Allah, maka dia masuk kepada tauhid. Ya, melepaskan kesyirikannya. Betul. Belenggu-belenggu kesyirikan. Belenggu kesyirikan. Kan kalau kita lihat fakta sejarah kehidupan para sahabat-sahabat Nabi, Umar bin Khattab tadi kan menyembah syirik juga. Ya. Juga bahkan anaknya Abu Jahal. Iya. Ikrimah bin Abu Jahal. Ternyata dia juga masuk ke tauhid. Artinya pada hakikatnya manusia berakidah hanya tergantung kepada pilihan. Namun Ustadz menegaskan
jangan berkolaborasi, mencampur adukan hak dan batil. Pada hakikatnya itu syirik. Ya, karena saat kita bicara tauhid kan selalu diawal dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, luar biasa. Nah, namun kan dalam kehidupan ini nggak semuanya adem ayem gitu. Selalu aja ada ujiannya, turun naiknya. Iya. Kan kalau kata para pujangga bahwa kapal itu tidak akan bisa berlabuh tanpa melewati ombak yang begitu dahsyat. Nah, bagaimana menghadapi kehidupan yang aduh susah banget gitu. Melihat orang sholatnya biasa aja, nggak pernah ngaji, sholatnya jarang-jarang. Memang sholat jarang-jarang ya. Tiap waktu sholat ya, jarang-jarang duhur, asar gitu, jarang-jarang ya. Kok tapi rezekinya ada mulu gitu. Nah, itu bagaimana tuh menyikapi begitu? Padahal dia udah rajin taklim, sholat tahajud, sholat duha, bahkan dia doanya semata-mata zikir kepada Allah. Itu kan realisasi daripada akidah tauhid. Ya. Tapi kok kayaknya hidupnya begini-begini aja. Apakah itu bagian daripada ombak tadi? Sebelum kita membahas tentang itu, maka kita perlu ketahui bersama bahwa yang berkolaborasi itu, yang menyatukan antara minyak dan air itu sabun zatnya. Jadi kalau dikasih sabun dia menyatu tuh minyak dan air, ya kan, menyatu. Maka ketika ada orang-orang yang berakidah tauhid berkolaborasi dengan berakidah syirik, maka dia main sabun. Ada main sabun, kalau main bola kan dia ada main sabunnya, mau bola main sabun nih anak orang kesebelasan ini kan gitu. Harusnya menang jadi kah? Ada misalkan opera sabun tuh, ya kan, semacam sandiwara, ya kan, yang kemarin tuh udah bagus di JIC ya. Ada apa namanya, Subakir ya, masuknya Islam ke tanah Betawi gitu kan, gitu. Itu juga ada opera yang namanya opera sabun, di mana isinya para pejabat menjadi pelawak, pelawak menjadi pejabat begitu. Jadi main sabun gitu ya. Itu ya bisa disatukan amalnya sabun ya. Bicara tentang tentang orang-orang yang udah sholat rajin dan sebagainya, itulah ujian. Ujian, tantangan, dan rintangan. Maka Rasulullah bersabda tuh ya kan, mengajarkan kepada kita dan kagum terhadap kita, orang-orang yang beriman, yang tak pernah melihatnya, ya kan? A'jabalil amril mu'minin. Aku sangat takjub terhadap orang-orang yang beriman. Orang beriman itu orang-orang yang berakidah tauhid, ya kan? Yaitu apa? Ketika dia diberi kesusahan, dia sabar tanpa tepi. Ketika diberi kenikmatan, dia syukur tanpa tapi. Itu dia bertanya. Jadi jangan kita melihat misalkan orang di sana, ya kan, menilai orang sana kayaknya enak, belum tentu, ya kan? Betul. Ya kan, belum tentu. Dia banyak rezekinya, nggak taunya utangnya banyak, gitu. Jadi belum tentu kan, nggak tahu. Kita yang susah-susah tapi nggak punya utang, kan berkah di hidupnya kan, gitu. Itu janganlah melihat atau menilai seseorang itu dari hartanya, ada tampilannya, dari jasadnya, dari nasabnya. Tapi lihatlah seseorang itu dari dia kesyukurannya, ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Gitu. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu adalah dari takwanya, bukan dari jabatan, pangkat, bahkan nasab atau ilmunya. Ya kan? Karena ada namanya Bal'am, itu Bal'am orang yang pintar tapi sesat dengan ilmunya. Ada orang kaya namanya Fir'aun, sesat masuk neraka karena kekayaannya. Korun juga begitu. Tapi ada sahabat-sahabat yang tidak kaya seperti Qais Al-Qarni, dia masuk surga, ya kan, dijanjikan. Atau Bilal bin Rabah, sendalnya aja udah di surga gitu kan. Begitu. Jadi jangan lihat sepatu emasnya Fir'aun ya. Tapi sendal jepitnya Bilal bin Rabah sudah ada di surga. Sudah di surga. Masya Allah gitu. Ya, berarti kan saat berakidah itu ada konsekuensi. Betul. Ya. Saat dia berakidah tauhid, kehidupan dunia, ya tadi Ustadz sampaikan, Rasulullah bahkan sangat takjub. Ya. Selalu dengan sabar dan syukur. Saya menarik Ustadz, baru kali ini saya baru lihat sih kemarin-kemarin, padahal itu udah lama, cuman saya aja yang terlambat. Azab kubur. Ada serial itu dia
filmkan, kemudian dia ingin membuktikan orang yang berbuat dosa di dunia ini atau berakidah syirik, ternyata saat nanti di alam kubur disiksa enggak. Maka dia ikut tuh mau kubur juga tuh. Handycam. Handicap. Ya. Membuktikan kalau enggak disiksa, berarti ngapain juga berbuat enakan seperti itu gitu. Ternyata itu luar biasa, Ustaz. Ya. Ternyata siksanya itu ular langsung, waduh. Ya. Saya sih ambil potongannya doang, Ustaz. Nah, apakah memang itu dampak apa konsekuensi bagi orang mereka yang berakidat syirik, bahkan sebaliknya yang orang beriman justru kenikmatan hidup? Ya, siksa kubur atau kuburan itu kan bukan yang 2 meter kali 1 meter, Oh, bukan. satu, ya. Tapi itu adalah alam barzah ya. Itu tergantung ya. Tergantung amal perbuatan kita Saat di dunia ini. di dunia ini. Karena di dalam orang berakidah tauhid itu tidak memisahkan antara dunia dan akhirat. Dunia adalah jembatan untuk akhirat, akhirat adalah hasil darinya aktivitas kita di dunia. Tapi prioritasnya yang mana? Kan gitu kan? Iya. Ya prioritasnya yang mana? Kata Allah prioritasnya pasti dalam Al-Qur'an itu kebanyakan akhirat. Iya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu wa abqa. Jadi dunia itu kekal gitu kan. Akhirat paling itu utama. kekal yang paling utama gitu. Sehingga ketika ya misalkan ada film begitu, benar adanya ketika dia beramal, beraktivitasnya berakidah tauhid, maka kalau dalam berbagai macam hadis itu kuburannya luas, akan luas. Padahal faktanya cuma berapa? Cuma 2 kali 1 meter. Dan itu digambarkan tujuan akhirnya, sehingga dia bisa nyaman gitu loh. Nggak tersiksa, karena dia lihat tujuan akhirnya nanti sudah tergambarkan. Ya, tergambarkan secara apa ya? Real time gitu. Ya kan? Secara real time bahwa nanti saya kehidupannya nanti setelah menjalani alam-alam yang lain di sana. Di surga. Atau di sebelah kanan mendapat bukunya kanan gitu kan, Sabul Yamin. Al-Sabul Yamin wa Ashabus Simal gitu. Karena dia adalah orang-orang yang bersyukur ya kan, bukan orang-orang yang kufur gitu kan. Jadi begitu. Artinya orang berakidah tauhid bentuk daripada batangnya syariahnya dengan selalu menjalankan ibadah kepada Allah. Syariat kepada ibadah kepada Allah. Dan saat dia beribadah pada Allah, tentunya juga dia bukan hanya menjalankan perintahnya, juga meninggalkan larangannya. Meninggalkan atau menjauhkan sejauh-jauhnya. Karena kalau meninggalkan berarti nggak ada dong larangan Allah, pasti ada deh, pasti dijauhin, pasti ada gitu kan. Karena itu salah satu sunatullah sebagai bentuk ujian tuh. Karena larangan-larangan Allah kan kayaknya bersifatnya enak-enak begitu, ya kan? Contohnya, Ustaz. Contoh misalkan, mengapa kata Wairawan gitu kan? Berzina itu haram gitu kan? Gitu. Padahal itu kan enak walaupun sesaat kata orang sana gitu kan? Gitu. Ya gitu kan? Begitu. Jadi kebanyakan larangan-larangan Allah itu apa namanya? Mengenakan. Iya. Nah, karena Ustaz tadi sebut bentuknya salah satunya zina, kan kita sering diingatkan, saya sering dengar Ustaz, guru-guru, para kiai menyampaikan wala taqarrabu zina. Jangan kau dekati zina. Padahal udah tahu tuh deketin aja nggak boleh. Tapi ini sampai dibudidayakan malah di ya. Kan luar biasa Ustaz. Islamic dulu kan katanya ini alam hitam. Lokalisasi. Ya, lokalisasi se-Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ya. Tapi ternyata qadarullah, alhamdulillah kita bisa merasakan sekarang. Betul. Nah, maka bagaimana menyikapi hal ini, terutama di kalangan anak muda, Ustaz? Kalau nggak pacaran tuh katanya nggak keren. Gimana nih, Ustaz? Ya, baik. Ya, pacaran itu di dalam Islam tuh ada gitu loh. Oh, gitu. Bukan nggak ada. Iya. Kalau nggak ada berarti Islam nggak kafah dong, gitu kan? Gitu kan? Jadi pacaran ada di dalam Islam. Di mana posisi pacaran di dalam Islam? Gitu kan? Apakah seperti sekarang pacaran itu terdegradasi nilai-nilainya menjadi hal yang maksiat? Kalau pacaran sekarang kan minimal dia naik motor bareng berdua ya kan, dengan boncengannya naikin ke atas, akhirnya dia nungging sendirian gitu kan. Itu pacaran model anak sekarang gitu. Tapi pacaran yang sesuai dengan syariat itu ketika dia telah meminta kepada kedua orang tuanya, ya kan, melamarnya, meminangnya.
Dan ketika diterima oleh kedua orang tuanya, maka si gadis itu memakai tanda pacar. Bukan pakai cincin, bukan. Pakai tanda pacar. Nah, kalau dia pakai tanda pacar, berarti dia tidak boleh dipinang lain. Masa-masa menunggu dari lamaran sampai walimah disebut masa-masa pacaran. Itu orang-orang tua kita dulu tuh, nenek moyang kita dulu gitu, begitu. Dan ngobrolnya pun nggak berdua-duaan. Ya kan, ditemani oleh muhrimnya, oleh mahramnya, oleh kakaknya yang laki-laki, oleh pamannya yang laki-laki, atau oleh bapaknya sendiri. Dan jaraknya jauh. Bukan janjian di suatu tempat. Ya, bukan janjian di suatu tempat. Jaraknya jauh. Rumah kan dulu kan panggung ya. Kita di bawah, nenek kita, kakek kita di bawah, mereka di atas gitu kan. Macam naik-naik gitu kan. Gitu. Kalau sekarang enggak. Rumah telah disediakan tempatnya. Di pojok sebelah kiri dengan bangkunya satu untuk bisa berdua, ada tamannya di depannya, lampunya remang-remang. Orang tua sekarang itu malu kalau anaknya tidak pacaran. Padahal anaknya dibuat dalam tanda kutip menyetujui zina gitu. Padahal kata tadi Quran wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Pacaran itu juga zina gitu. Gitu. Ya. Baik, jadi mitra JC sekalian, saat kita bicara akidah, itu dia bersifat sesuatu yang mendasar. Betul. Dan dia menjadi pondasi sehingga amalan-amalannya itu benar-benar kuat, gitu Ustaz ya? Iya. Ya, sebagaimana tadi Ustaz sampaikan, selayaknya pohon, juga layaknya bangunan, ya. Dan yang terpenting adalah juga bukti daripada akidah itu dengan menjalankan syariat tadi, amal tadi. Ya. Dan saat menjalankan amal, maka harus meninggalkan juga larangannya. Betul. Ya, termasuk tadi sampai kita obrolkan tentang zina tadi. Ya, bentuk aplikasi larangan-larangan Allah ya. Larangan-larangan Allah, orang yang berakidah tauhid. Iya. Ya. Kan kalau kita lihat para sahabat Nabi kan luar biasa ya. Ada yang juga memiliki kenikmatan-kenikmatan. Ya. Kalau kita bacakan bagaimana Mus'ab bin Umair. Betul. Dan juga sahabat-sahabat yang lain yang luar biasa menunjukkan akidah tauhidnya, gitu Ustaz ya. Betul. Nah, bagaimana untuk menjaga akidah tauhid ini agar apa ya bahasanya, biar dia istiqomah, Ustaz. Enggak. Ya. Kan ujian di dunia ini kan luar biasa gitu tantangannya. Ya. Kemarin saya ngobrol sama kawan, gimana kalau cuman diganti akidahnya dengan super mie dengan duit 100.000, itu mah nggak mungkin ya, gitu. Tapi kalau 200 juta bagaimana? Ya, pikir bisa diobrolin lah. Apalagi kalau 200 M. Wah, aduh. Apalagi 271 triliun. Iya, ya, udahlah. Ya. Kan banyak di suatu tempat, Ustaz. Ya, cuman dengan sembako, akidahnya akhirnya luntur. Ya. Nah, gimana menyikapi, menjaga akan hal itu, Ustaz? Akidah itu kan harus ada wujudnya, johirnya. Oleh karena itu Umar bin Khattab dalam kaulnya itu mengatakanlah Islam illa bil jamaah. Akidah tauhid itu Islam. Jadi dia tidak disebut Islam kalau tidak berjamaah. Sehingga wujudnya kalau orang-orang berakidah tauhid itu harus berjamaah. Kenapa mesti dia berjamaah? Karena tadi yang dikatakan Ustadz, ketika dia ada cobaan, ada rayuan, sebagainya, maka orang-orang berjamaah itu bisa menjaganya, karena di dalam berjamaah itu ada konsep tausiyah, tausiyah bil haq, bil sabri, dan bil marhamah antara sesama anggota jamaah. Bahkan ketua jamaahnya juga ada begitu. Jadi itu konsep itunya jalan keluarnya ketika banyak sekali tantangan dan rintangan ketika kita menjalankan akidah tauhid. Pasti ada rintangan, tantangan, dan cobaan, pasti ya. Karena itu adalah ketentuan Allah. Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, maka Allah akan uji. Hasiban nasu ayutraku qalu amana fahum la yuftanun. Apakah engkau mengira mengatakan beriman padahal tidak ada ujian? Pasti ada ujian. Dan ujiannya bagi orang-orang beriman itu berlapis-lapis.
bertingkat-tingkat dan tak pernah habis-habis gitu loh. Ya, maka ketika kita ada ujian, maka bergeraklah, jangan diem gitu loh. Bergeraklah, jangan lakukanlah semua perbuatan atau perintah-perintah Allah kepada kita, lakukannya aja. Iya kan? Karena Allah nggak berjanji itu hidup itu mudah. Orang yang beriman itu nggak mudah gitu. Tapi Allah berjanji di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri usra. 2 kali. Wa inna ma'al usri usra. Begitu. Ya, luar biasa. Masya Allah. Jadi mitra JC sekalian, tentu saat kita hidup di dunia ini pasti pilihannya akidah tauhid. Iya. Namun ternyata ada konsekuensi yang harus kita terima dengan berbagai bentuk ujian-ujian yang Allah berikan. Ya, gitu Ustaz ya. Iya. Jadi kayak pohon tadi, dia ingin tumbuh besar kan pasti aja ada Anginnya. ada anginnya. Iya. Juga Ada hamanya kalau kecil ya. Iya. Ya. Kalau tumbuh besar, anginnya besar gitu kan. Besar ya. Wah, luar biasa. Artinya itu udah menjadi konsekuensi yang harus kita terima. Betul. Maka sikapnya harus tumbuh tadi, sikap sabar, syukur, ikhlas, ya. Dan itu selalu istiqomah. Bagaimana menjaga keistiqomahan biar konsisten dalam menghadapi itu? Ternyata Islam memberikan solusi dengan berjamaah. Makanya ilustrasi sholat berjamaah kan kalau salah ada yang ingatkan saja. Betul ya. Subhanallah. Berarti diingatkan, ditasbih. Apalagi kita kehidupan ini ya. Iya. Kita nanya ke ustadz, kita nanya ke ke jamaah biar kita ini hidupnya nggak keluar dari rel. Makanya kalau jadi imam jangan yang budak gitu. Subhanallah, Allah lanjutin aja dia yang gitu. Budak atau tuli gitu. Nggak boleh itu. Gitu. Emang berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Syarat-syarat jadi imam kan nggak boleh cacat kan. Tuli gitu. Gitu dan sebagainya. Dan yang di belakang imam juga harus yang ngerti juga. Ngerti, ya. Apalagi sekarang kan udah canggih, udah ada soundnya yang canggih. Ya, baik mitra JC sekalian, alhamdulillah. Mungkin kesempatan untuk sorban umat kali ini kita cukupkan, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tentu akan bermanfaat buat kita, terutama bahwa kita harus memilih di antara 2 pilihan. Akidah itu karena ada tauhid dan syirik. Dan saat kita memilih tauhid, maka kita jaga selalu dengan berupaya jangan sampai jatuh kepada kesyirikan. Nah, sedikit tentang syirik apa nih, Ustaz? Biar kita tahu, ini kan lawannya nih, Ustaz. Syirik itu kan sebenarnya menduakan Allah, menduakan eksistensinya. Apalagi mentigakan gitu kan. Manusia aja kan kalau didoain nggak mau gitu, apalagi Allah. Allah itu maha pencemburu gitu. Jadi ketika eksistensinya Allah itu didoakan, misalkan begini, Allahu Razzaq, Allah pemberi rizki. Tapi prakteknya bukan Allah yang beri rizki. Kita dapat rizki banyak karena skill gue. Karena usaha saya. Apalagi punya ijazah yang tinggi, ya, sehingga dia dapat gaji yang tinggi. Itu udah syirik itu. Bahwa kemampuan, padahal rizki dari Allah. Ya kan, berapa banyak orang yang sarjana nggak punya kerjaan, gitu kan, nggak ada rezekinya kan tadi kan. Tapi berapa banyak orang yang tidak lulus sarjana, rezekinya banyak, itu. Maka rezeki itu kena Allahu Razzaq sebagai bentuknya, maka pasti kan dikasih, ya kan, tidak tertukar. Karena rezeki telah tertakar, gitu kan, nggak bakal tertukar. Bayangin kalau di pasar rezekinya tertukar, bagaimana tuh? Padahal dagangannya sama, ya kan, sama-sama dagang sayur, ya kan, sama-sama dagang buah, tapi rezekinya ada juga ya, ada juga yang satu dapat, yang satu dapat, gitu. Jadi itu salah satu bentuk syirik yang jangan sampai ada dalam diri kita. Satu contoh kecil aja gitu, bosnya itu menduakan eksistensi Allah. Bahwa yang ngasih rezeki itu Allah, cara Allah, ya. Maka kita pun ikhtiar aja. Ya. Bahwa ini rezeki dari Allah. Dari Allah. Entah sarjana maupun tidak sarjana. Gitu. Iya. Nah, maka mitra JC sekalian, ya, di kesempatan yang penuh keberkahan ini, semoga apa yang telah kita obrolkan ini semakin menguatkan kita bahwa kita adalah orang yang berakidah tauhid. Kalau Ustaz tadi contohkan sebagaimana pohon itu jelas terhadap dalam Quran, maka bagaimana pohon itu agar tumbuh berkembang, maka dijaga, dipelihara, disiramin terus, ya, diberikan pupuk, dipagerin, dijaga betul. Dengan bagaimana menjaganya? Berjamaah tadi, ya.
Bagaimana menjaganya? Tadi watawasabil haq, Hak watawasabil sabar, watawasabil wasabil barham. marham. Saling ingat mengingatkan. Apakah bentuk formal dengan pengajian, diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, atau bentuknya non Silaturahmi. formal, silaturahim, sambil ngopi. Tentu ngopi di sana. Ya, ya, ya. Ya, Alhamdulillah. Mungkin ini saja Ustaz. ya. Sebelum kita akhiri mungkin ada closing yang akan Ustaz sampaikan. Itu aja isi dimanapun berada bahwa yang terbaik tuh bukan kita di sini berdua atau yang mendengar, tapi yang terbaik adalah yang mengamalkan dari pembicaraan ini. Saya mohon maaf masih banyak kekurangan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mitra JC sekalian. Jadi jangan sampai kita bisa ngomong aja, bicara aja, tapi nggak pernah mengamalkan. Nauzubillah. Maka kita berupaya apa yang kita bicarakan harus kita realisasikan dalam kehidupan kita dengan semaksimal mungkin. Mungkin ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dan insya Allah kita akan bisa berjumpa dalam kesempatan yang lain di waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk membicarakan hal-hal yang itu buat berkaitan dengan kehidupan kita, bukan cuma kebahagiaan di dunia tapi lebih-lebih hingga di akhirat bersama-sama. Gitu Ustaz ya. Betul. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diperbanyak maaf atas segala kehilapan. Billahi fisabilillah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.